رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Pada hari ini di hari ke-12 Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, yang tentu yang paling utama adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam serta nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita semua kembali bisa hadir bermajelis dalam kegiatan majelis tadabbur Al-Quran, kajian duha oleh panitia amaliyah Ramadan Setiba Makassar 1444 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan perjumpaan dengan beliau kelak insyaallah, dan juga syafaat dari beliau insyaallah. Para pemirsa Setiba TV dan juga Wahda TV dimanapun Anda berada, serta para peserta yang hadir saat ini di Masjid Anas bin Malik. Alhamdulillah, pemateri kita sudah bersama kita, Ustazuna Ustadz Dr. Rustam Qoli LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan memasuki majelis yang ke-12, yaitu tadabbur Quran surah Al-A'raf ayat 156, majelis ke-12. Dan kembali kami menyampaikan juga kepada seluruh peserta yang hadir offline, yang hadir di masjid ini, bahwa di sesi akhir insyaallah ada 3 hadiah yang disiapkan oleh panitia, yang insyaallah kuisnya akan disampaikan oleh narasumber kita, tentu yang berkaitan dengan materi yang telah dijelaskan oleh beliau. Maka mari kita berlomba-lomba, semoga kita bisa beruntung mendapatkan 2 buku kecil berbahasa Arab dan juga 1 buah voucher pulsa sebanyak 25.000. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan terlebih dahulu peserta atau qori yang akan membacakan potongan surah Al-Imran, surah Al-A'raf ayat 156. Kepadanya kami persilahkan Al-A Muhammad Daruqutni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة
وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, baik, itulah tadi bacaan Quran surah Al-A'raf, ya. Di antaranya ada ayat 156. Para pemirsa Stiba TV, Wahda TV dan juga para peserta yang hadir di masjid, mari kita mendengarkan penjelasan tadabbur Quran surah Al-A'raf ayat 156 ini oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Rustam Qoli LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz dengan ini disilahkan. Bismillah. Bismillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al majlisana min majalis ar-rahmah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa tuqan ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di majlis yang ke-12, ya. Dan ayat yang dipilih adalah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan majlis ini dalam mentadabburinya ditulis oleh Dr. Abdullah bin Balqasim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini diantara, ya, jawaban dari potongan atau potongan dari doa, ya. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Kaum ahli kitab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waktub lana, dan takdirkan, tuliskan kepada kami fi hadhihi dunya hasanah, kebaikan di dunia ini dan di akhirat, wa fil akhirah. Dan kita umat Muhammad selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Inna hudna ilaik. Kami kembali kepadamu, atau kami meminta petunjuk kepadamu. Ayat ini juga, ya, menjadi alasan kenapa mereka diberi nama Yahudi.
dari ayat ini. Inna hudna ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya. Allah Subhanahu wa taala membalas doa mereka bahwasanya azabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan rahmatnya kepada lilladzina yattaqun, orang-orang yang selalu bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan selalu menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan selalu mempercayai ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya, konteks ayat ini tentang ya, dua jenis rahmah, yaitu rahmatul in'am dan rahmatul ghufran. Kemarin kita telah membahas tentang yuhibbuhum wa yuhibbuna. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih kita, mencintai kita, kemudian menginginkan kebaikan bagi kita, mengampuni dosa kita. Itu masuk dibilang rahmatul ghufran. Adapun rahmatul in'am pada kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia ini tidak ya seharga sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka rahmatnya meliputi segala sesuatu. Dalam hadis disebutkan ya, jika seandainya dunia ini seharga sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air pun. Tidak ada rahmah bagi mereka. Tapi karena dunia ini tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di bawah arsy-Nya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmat Allah itu melampaui kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari sisi rahmat ghufran ya, maka di sana ada sitr, ada hijab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bermaksiat kepadanya siang dan malam, dan Allah Subhanahu wa taala selalu membentangkan rahmatnya di siang dan di malam hari. Di siang hari bagi orang yang bermaksiat di malam hari, dan di malam hari bagi orang yang bermaksiat di siang hari. Begitu seterusnya. Sampai ketika matahari terbit dari arah barat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena sitr, maka mungkin ya dunia ini tidak akan berjalan seperti yang kita alami. Kalau setiap orang yang berdosa itu mengeluarkan bau busuk, maka mungkin kita tidak akan berkumpul seperti ini.
Kalau setiap dosa mata ya, mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mata kita menjadi mata yang picik atau buta, maka tidak ada satupun dari kita yang matanya normal. Begitu juga dengan nikmat-nikmat Allah yang lain pada panca indera kita. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luasnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap ya memberi sitir kepada kita. Dan jika kita adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, maka di alam akhirat itu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang penerjemah pun, dan kita diajak berbincang oleh Allah Subhanahu wa taala di balik tirai sitir antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Allah mengingatkan kita, ya fulan, ingatkah engkau waktu ini apa yang engkau lakukan? Di saat ini apa yang engkau lakukan? Semua kesalahan kita Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Tuhan kamu bukanlah seorang pelupa. Allah ingat semuanya dan kita sudah lupa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana dalam kehidupan duniamu aku tutup, maka pada kehidupan akhirat ini juga aku tutup. Padahal di sana, di antara nama-nama yaumul akhirat itu adalah yaumul fadhihah, ketika segala sesuatu dinampakkan, tak satu pun yang tersembunyi. Namun dalam buku 30 Majlisan fit Tadabbur ini, saya melihat pembahasannya lebih kepada rahmatul in'am ya. Jadi keluar dari konteks ayat ya. Kalau konteks ayat kita perhatikan, itu mencangkup keduanya, tapi lebih dominan kepada rahmatul ghufran, karena Allah mengatakan wa sa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah wa hum bi ayatina yu'minun. Tidak ada rahmat bagi orang-orang kafir. Rahmat hanya Allah tuliskan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat. Karena sifat yang dominan pada ahli kitab itu tidak mau menunaikan zakat. Mereka mengumpulkan zakat untuk kekayaan pribadi mereka. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-ayah 'azimatun. Ini bukan seperti ini ya. Bukan alif dan lamnya. Alif dan lamnya dihapus. Ada ditampilkan tidak? Tidak. Ayatun 'azimatul umumi wasyumul. Ini ayat ya yang sangat agung. Sangat agung, yang bermakna umum dan bermakna syumul, mencakup segala sesuatu. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang nampak dalam mata kita, yang nampak mata kita sekarang ini, itu semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat manusia saling berkasih sayang, hewan-hewan pun demikian ya. Tumbuh-tumbuhan, bahkan kalau kita perhatikan pertumbuhan yang ada, yang tumbuhan-tumbuhan ini, itu semuanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan kota ya, itu semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang nampak oleh mata kita atau yang tidak nampak ya, udara oksigen yang kita hirup, itu semuanya
berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, atau redaksi ayat ini, wa rahmati wasi'at kulla syai', itu sama seperti ayat yang ada pada surat Ghafir, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabarkan tentang permintaan hamalatu arsyir rahman, 8 orang malaikat yang besar yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka bilang? Rabbana wasi'ta kulla syai'in. Siapa yang hafal ayatnya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma. Allah memilih kita juga karena ilmu dan rahmatnya. Jadi ilmu Allah luas, rahmat Allah pun demikian. Karena keduanya talazum, ya, saling melengkapi. Rahmatullahil ammah taghmuru kullal khalaiq. Rahmat Allah yang umum ini, yang luas ini, yang mencakup segala sesuatu, itu taghmuru kullal khalaiq, melingkupi segala makhluknya atau semua makhluknya. Kullal awalim, semua alam, ya, alam di dunia dan di akhirat, ya. Alam dunia manusia, dunia hewan, dunia tumbuh-tumbuhan, ya, dunia kosmos dan seterusnya, ya. Itu semua adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di maya pada kita ini, di alam raya kita ini, itu semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kullal asya', ya, segala sesuatu. Atharu rahmatillah fi kullil wujuh, ya. Bekas atau jejak atau tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada pada setiap wajah. Wal ajnas, pada setiap jenis, entah dia hewan atau manusia atau tumbuh-tumbuhan, benda hidup, benda mati, ya. Wal a'raq, juga pada setiap etnik, suku bangsa, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tafahas athara hadhihi ar-rahmah fi kulli makhluqin tarahu. Jika engkau menilik, ya, setiap tanda dari rahmat ini pada setiap makhluk, maka akan engkau jumpai. Setiap makhluk ada rahmat di sana. Wa kullu basharin tushahiduhu, dan pada setiap manusia yang engkau lihat ada rahmat Allah Subhanahu wa taala di sana. Di antaranya rahmatus sitr. Allah menutup segala aib kita, segala dosa kita. Allah Maha tahu. Dengan keluasan ilmunya dan keluasan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala menutup itu semua dari kita. Allah tahu dengan kemahaluasan ilmunya nuksan, kekurangan puasa yang kita jalankan. Bahkan Allah tahu, ya, mata yang khianat, ya, lisan yang berdusta, ya, hati yang dipenuhi syahwat. Allah Subhanahu wa taala tahu itu semua. Raqibur rahmata fi isyraqis syams. Kata dia di sini, coba perhatikan rahmat yang ada ketika matahari terbit.
Ketika matahari terbit pun terbit dengan rahmat. Wa buzughil qamar, dan ketika bulan terbit, bulan muncul, ya, itu juga muncul dengan membawa rahmat. Wa tadaffuqin nahar, dan mengalirnya sungai-sungai, itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa numuwil habbah, dan juga tumbuh kembangnya biji atau bibit tanaman. Wa tafattuhuz zahrah, dan mekarnya bunga. Fi iqbalil laili fi rahiliz zalam, ketika malam menyingsing datang dan ketika gelapnya pun menyingsing. Semuanya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala di sana. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya, afara'aitum, apa pendapat kalian jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua bumi ini malam? Ja'alal laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau semuanya malam, apa yang kita rasakan dari kenikmatan di sana? Gelap semua. Atau semuanya siang, tidak ada pergantian siang dan malam, kita akan merasa bosan di sana. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala taqtadi pergiliran siang dan malam ini. Tuhassisur rahmata fi kulli nabdatin takhfiqu fi qalbik. Engkau akan merasakan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala pada setiap detakan jantungmu. Wa kullu qatrati damin tamshi fi syarayinik, dan setiap tetesan darah yang mengalir di nadimu. Wa fi kulli khaliyatin min milyaratil khalaya, dan setiap, ya, sel yang ada pada miliaran sel. Wa ta'mal fi jasadik, yang ada pada diri kita ini, pada tubuh kita. Itu miliaran sel. Urat saraf yang ada itu miliaran di sana. Itu semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Istanshiq al-imana bihadhihi ar-rahmah ma'al hawa al-latif yasri fi ri'ataika. Kata Syekh ini, hiruplah iman dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap, ya, oksigen yang engkau hirup dan yang masuk ke dalam paru-parumu. Wa ma'a qataratil ma'il baridi fi famik, dan pada setiap tegukan air yang dingin di rongga mulutmu. Tuhassisuha ma'a khutuwil qadam, engkau akan merasakan rahmat juga pada setiap langkah, derap langkah kakimu. Tuhassisuha fi ardin tahmiluk, bahkan engkau akan melihat rahmat itu di setiap bumi yang engkau pijak. Wa sama'in tadhilluk, dan di langit yang menaungimu. Wa tariqin yahdik, dan jalan yang menunjukimu. Tuhassisuha fi basmatika wa fi dam'atika wa fi farhatika wa fi alamik. Rahmat ini akan engkau rasakan pada setiap senyummu,
pada setiap sedihmu, pada setiap gembiramu, dan pada setiap waktu pilumu. Jadi semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaqbilha fi raqtiflin. Sambutlah rahmat itu pada anak kecil yang merangkak. Wahabni ummin, dan pada dekapan seorang ibu. Wa inaqi abin, dan pada pelukan seorang bapak. Ar-rahmatu ma'aka talufu hayatik, talufu hayatak. Ar-rahmatu ma'aka talufu hayatak. Rahmat itu selalu bersamamu dan menyelimuti hatimu, kehidupanmu. Tuhitu bika, rahmat itu mengelilingimu. Wa taghmuruka, bahkan rahmat ini, kalau ghamrah itu artinya membasahi, siram dari atas sehingga kita semuanya basah kuyup. Itu rahmat seperti itu. Tastau'ibuka, rahmat mengelilingimu, menyelimutimu, tidak lepas darimu. Wa tadhhabu fi kulli tafasili jasadik, dan rahmat ada pada setiap sendi dari tubuh kita. Semuanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa madati hayatik, dan pada setiap hari-hari kita. Iqra rahmatallahi bika fi wujuhin tabassamat laka. Bacalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap wajah yang senyum kepadamu. Wa nufusin ahabbatka, dan pada setiap jiwa-jiwa yang mencintaimu. Wa khuluqin wa khalqin sa'aduka, dan pada setiap makhluk yang menolongmu. Ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa dengan hewan buas, tahu-tahu hewan itu menjadi jinak. Ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tadawuqha ma'a luqmati siqat ilaika. Cicipilah rahmat itu pada setiap atau pada sesuap nasi yang dihantarkan kepadamu, yang diberikan kepadamu. Wa thawbin nusija min ajlik, dan pada pakaian yang dijahit untukmu. Wa markabin abaral bihara ilaik, dan pada setiap kendaraan yang diekspor, yang diimpor kepadamu. Kendaraan-kendaraan, motor-motor yang kita pakai ini, ada yang made in Indonesia, ada yang made in luar negeri, kan? Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di Indonesia, motor itu dibuat di Jepang atau di Amerika hanya untuk kita pakai di Indonesia. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang, dan ini selalu diucapkan oleh salah seorang ustadz kita, kalau kita mengambil satu butir nasi, mungkin kita di sini tidak begitu memperhatikan kalau nasi sudah jatuh di lantai, disapu. Padahal coba kita berpikir, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu butir nasi. Betapa susah dan payahnya para petani menanam.
mulai dari menggarap sawah sampai kemudian menanam benih, ya. Kemudian merawatnya hingga panen, yang tidak tahu di mana itu kebunnya atau sawahnya, hingga kemudian dihantarkan sampai ke meja hidangan kita, lalu kemudian kita terlantarkan. Satu nikmat yang kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita tentang sebutir nasi ini, betapa nikmat Allah yang ada padanya, kita tidak bisa menjawabnya. Nah, bukan pada satu butir nasi saja, kurma yang kita makan pada saat berbuka. Coba kita melihat nikmat Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sana, sehingga kita tidak tergolong kufur nikmat. Jangan makan tidak enak kemudian buang. Ya subhanallah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dengan entengnya kita buang. Kemudian kata Syekh hafizahullah, daqiq fi athariha fi badani fi yadayka wa jildik. Daqiq, coba kita teliti. Kita teliti, ya, tanda nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada tangan kita dan pada kulit kita. Kalau kita perhatikan, ya, ilmu at-tashrih, apa ya kita bilang, bedah, itu ternyata dari satu telapak tangan itu banyak urat yang ada di sana, ribuan urat. Belum lagi berlapis-lapis daging yang ada di sini, di tangan kita. Belum kulit. Kulit ini sebagai pembungkus, ya. Saraf yang indera perasa itu di balik kulit. Unzur ilaiha fi anamilik. Lihatlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada jari jemarimu. Unzur fi ainaika bi'ainik. Lihatlah kedua bola matamu itu. Bal iqra'ha fi waja'ik. Bahkan bacalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat engkau merasa sakit. Bahkan pada rasa sakit sekalipun, ya, ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Apa rahmatnya? Kalau kita merasa sakit, merasa sedih, bimbang, gundah gulana, sedih, itu semua kan wajah, ya, alam. Apa rahmat Allah di sana? Ada yang bisa jawab? Ya, sebagai pelebur dosa, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab La Tahzan, beliau katakan bahwasanya sakit itu adalah utusan yang membawa kabar gembira. Sakit itu adalah utusan yang membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Pelebur dosa tadi. Dan sakit juga adalah taj, mahkota yang ada pada kepala-kepala orang sakit, orang sehat. Mahkota ini tidak dilihat kecuali oleh orang sakit. Jadi kesehatan itu adalah mahkota yang ada pada kepala-kepala setiap orang yang sehat. Mahkota ini hanya bisa dilihat oleh orang sakit. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala wa fi faqrik, pada kefakiranmu, wa ta'abik,
pada rasa capekmu, wa ghurbatik, perasaan asingmu, ketika kita berada dalam keterasingan. Rasa keterasingan itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala berselip di situ. Wa ajzik, pada ketidaksanggupan kita, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala di situ. Satajiduha ma'aka tulahiquk, engkau akan mendapati rahmat Allah itu selalu bersamamu, dan tulahiquk, selalu membuntutimu dimanapun engkau berada. Takhtalitu ma'a dumu'ik wa tamtaziju bihuznik, dia akan bercampur bersama derayan air matamu dan bersama kesedihan yang atau nestapa yang menerpamu. Semuanya di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetaplah kita ini harus selalu optimis, dan kita selalu berkata alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau hasil ujiannya 0, alhamdulillah. Begitu. Kita sudah berusaha murajaah, tapi ternyata tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjawab. Mungkin karena salah faham membaca soal. Soalnya mudah, tapi karena gambarannya mata kuliah ini susah, sehingga semudah apapun soal tetap susah bagi dia. Soalnya menyuruh bercerita tentang kelas, dia bercerita tentang kota Makassar. Akhirnya tersesat dia dan salah. La haula wala quwata illa billah. Jadi rahmat tidak terpisah dari kita, ya. Bahkan kita selalu berkata al khairu fi makhtarahu Allahu lak, kebaikan itu selalu ada pada apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi kita. Ada juga perkataan innaka turid wa nahnu nurid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita menginginkan kebaikan atau kita menginginkan sesuatu, Allah juga menginginkan hal yang lain, dan yang berlaku adalah apa yang Allah inginkan. Kemudian fattish safahati hayatik, periksalah lembaran-lembaran hidupmu. Iqra suturar rahmati allati katabta biha tafasila siratik. Bacalah setiap barisan-barisan rahmat yang engkau tulis pada setiap sendi dari kehidupanmu atau dari perjalananmu. Iqra qissataka fi ahsyai ummik, bacalah kisahmu ketika engkau berada di dalam perut ibumu. Bagaimana rahmat Allah bersama kita di sana, di dalam 3 kegelapan, tapi kita hidup. Ibu kita bahagia, kita ketawa. Ibu kita sedih, kita menangis. Kan bayi seperti itu. Masya Allah, kita bermain-main dalam perut ibu berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi dhalami huznik, bacalah rahmat Allah itu pada kegelapan sedihmu. Istami' li sautin yuwasika fi dakhilika, dengarlah bisikan-bisikan dari dalam relung hatimu. Yahtifu bika fi a'maqik, yang membisikimu dari dalam sanubarimu. Yakhfidu waja'ak, yukhaffidu waja'ak, semua itu akan mengurangi rasa sakitmu. Jadi kalau ketika kita bersedih, kita ingat rahmat Allah yang begitu banyak.
rahmat Allah yang begitu banyak. Tidak seluruh hidup kita itu sedih. Tidak seluruh hidup kita itu menangis, tidak. Bahkan kebanyakan hidup kita itu gembira, senda gurau, bermain-main. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Ada sedih di situ disebutkan? Tidak ada. Tapi manusia, ya, kalau diberi kesedihan satu waktu saja, ini yang selalu dia ingatkan. Dia lupa semua rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal di saat-saat dia bersedih, itu tanda Allah Subhanahu wa taala menegurnya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat-lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Wala tansa fi zihamir rahmati wa dhikrayatiha an taltafita bi kulli masyairika wa aqlika wa hissika nahwa ar-rahmatil uzma. Dan janganlah lupa pada setiap rahmat, ya, rahmat yang datang silih berganti kepada kita, ya, yang menyelimuti segala perasaan kita, bahkan yang terbetik dalam benak-benak kita dan pada panca indera kita, itu semuanya menuntun kita menuju rahmat yang lebih agung, rahmat yang agung. Allati a'taka rabbuka wa hadaka laha, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kamu kepadanya. Apa rahmatnya? Al-Qur'an Al-Azim. Al-Quran Al-Azim. Karena konsekuensi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita, memilih kita menjadi hamba Allah yang mukmin, kemudian diturunkan ke bumi ini, Allah turunkan bersamanya Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup kita agar tidak tersesat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Adam alaihi salam? Anta wa zawjukal arda uskun anta uskun anta. Bagaimana ayatnya? Ya Adam, dalam surat Al-Baqarah, uskun anta wa zawjukal jannah. Bukan, tentang al-hubut, saya lupa ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah Allah turunkan Adam alaihi salam dan istrinya di bumi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tadi saya ingat ayatnya kok lupa lagi. Siapa yang datang padanya huda, petunjuk, bagaimana ayatnya ya? Astagfirullahaladzim. Dalam surat Al-Baqarah. Coba ambilkan Al-Quran dulu. Dan banyak redaksi yang semisal ya. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Turunlah kalian, padahal hanya Adam dan istrinya. Tapi di sini dimaksudkan anak keturunannya semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketakutan padanya dan tidak ada kesedihan padanya. Dalam redaksi yang lain, fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Fala yadhillu wala yashqa. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana
litashqa. Al-Quran ini tidak kami turunkan kepadamu agar engkau merasa sengsara atau merasa tersiksa dengannya, tidak. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, maka baginya kehidupan yang sempit, yang penuh dengan kesengsaraan. Nah, apa kata Al-Quran? Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu mau'izah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, wa shifa', dan obat penawar, penyembuh, lima fis sudur, atas semua penyakit yang ada di hati-hati kalian, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Tsummarhal fir rahmati ma'ayatihi. Kemudian cobalah kita mulai bersafar dengan Al-Quran ini, ya, mendalami, menyelami setiap lautan yang ada, lautan hikmah yang ada pada Al-Quran tersebut. Ihtif fi dakhilika biqauli rabbika wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan selalu berkata ke dalam diri kita, rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu dan kau masuk ke dalamnya. Taladzaz biha fi hayatik, ya. Berlezat-lezatlah kita dalam kehidupan kita ini dengan ayat ini, rahmati wasi'at kulla syai'. U'bur biha ma'asika wa dzikrayatika. Lewati segala masa-masa suram yang pernah kita lewati dia dengan ayat tersebut, rahmati wasi'at kulla syai'. Imla biha qalbak, dengan ayat ini penuhilah hatimu. Baddid biha makhawifak, tinggalkan, ya, atau enyahkan dengan ayat ini semua yang kamu khawatirkan. Imdi biha ila mustaqbalik, bersama ayat ini pula majulah menuju masa depanmu. Istahibul yaqina biha fi kulli hayatik, dan selalu bersama keyakinan, rahmati wasi'at kulla syai', pada setiap lini kehidupan kita. Wa rahmati wasi'at kulla syai', ya, pada segala sesuatu. Fi kulli waqt, pada setiap waktu. Kulli lahdhati huznin, pada setiap, ya, detik kesedihan. Kulli wamdati alamin, pada setiap rasa sakit. Kulli khatirati khaufik, pada setiap rasa takut, ya. Wasa'athu ahatat bihi, na'am, wasi'athu ahatat bihi. Ini wasi'tahu. Kullu khatirati khauf. Wasi'atuhu, na'am, wasi'atuhu ahatat bihi wa ghamratuhu wa laftatuhu wa tukhalliluhu. Jadi rahmat ini, kata beliau, kita berenak-enak, berlezat-lezat dengan rahmat Allah pada setiap kondisi kita, pada setiap kondisi kita, karena rahmat ini menyelimuti kita, membasahi kita, ya, atau kita basah kuyup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat itu tidak terpisahkan dari kita. Wasa'atka anta, rahmat juga
Ya. Wasi'at kulla syai', menyelimuti dirimu. Ya. Engkau juga masuk dalam luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atfalika wa ahibbaika, anak-anakmu dan juga orang-orang yang engkau cintai. Wasi'at madik, rahmat ini meliputi masa lalumu, wa hadirika, dan masa sekarangmu, wa mustaqbalika, dan masa yang akan datang. Wasi'atka fi baitik, rahmat ini ada di rumahmu, wa amalik, di pekerjaanmu, wa safarik, di safarmu, wa hadrik, ya, di kediamanmu pada saat engkau bermukim, wa harbik, bahkan pada saat perangmu, wa silmik, pada saat damaimu, wa rizqik, pada rizkimu, wa maradik, dan pada sakitmu. Tuhassisha fi dumu'ik, rahmat ini akan engkau rasakan pada bulir-bulir air matamu. Inda firaqil ahibba, pada saat berpisah dengan orang-orang yang engkau cintai. Tuhassisha fi khafqi qalbika indama tashtaki ibnuk, engkau akan merasakan rahmat itu di dalam hatimu ketika anakmu mengeluh, meminta sesuatu. Ada rahmat sehingga engkau pun bersusah payah memenuhi setiap yang dimintai oleh anakmu tersebut. Tuhassisha fi lawatika bihuzni ummik, engkau juga akan merasakan rahmat itu pada saat kesedihanmu bersama sedihnya ibumu. Ta'ammalha fit tayri yada'al habbata fi jawfi sigarihi, engkau akan melihat rahmat pada induk burung yang meletakkan biji di mulut-mulut anak-anaknya. Wa fi ummil ghazal tastabsil fi wajhil asadi tahmihi, dan engkau akan melihat rahmat itu pada induk kijang yang berkorban, yang menghalangi singa, rela dimakan oleh singa asalkan anaknya selamat. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu hadha min rahmatin wahidatin makhluqatin min mi'ati rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala punya 100 rahmat, dan hanya satu saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di muka bumi ini. Kullu hadha, semua yang kami sebutkan tadi, min rahmatin wahidah, serpihan-serpihan dari satu rahmat saja. Makhluqah, yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, min mi'ati rahmah, dari 100 rahmat. Jadi perjalanan akhirat kita itu diselimuti oleh 99 rahmat. Saking rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas di hari kemudian, iblis merasa kalau dia termasuk dalam rahmat itu. Iblis merasa demikian karena melihat betapa banyak orang yang Allah keluarkan dari neraka. Setiap kita punya potensi untuk mendapatkan syafaat dan punya potensi untuk memberikan syafaat. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan syafaat kepada semua makhluknya, Allah kemudian berfirman, syafa'atil malaikah, para malaikat sudah memberi syafaat. Wa syafa'atil anbiya war rusul, para nabi dan para rasul sudah memberikan syafaatnya. Wa syafa'atil mu'minun, orang-orang mukmin juga telah memberikan syafaatnya. Bahkan orang-orang mukmin ini ketika memberikan syafaat, Allah perintahkan mereka untuk pergi mengeluarkan setiap yang kamu kenal dari neraka. Dikeluarkan semuanya. Sudah ya Allah, cari lagi yang dalam hatinya masih ada seukuran dirham iman.
dikeluarkan. Sudah ya Allah, cari lagi yang setengah dirhamnya, dikeluarkan. Sudah, cari lagi yang seukuran biji darah, kepala semut, dikeluarkan. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang tadi, lalu yaqbidu qabdah, mengeluarkan dari penduduk jahim, neraka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu rahmat saja kita melihat betapa sayangnya ibu ya kepada anaknya. Dalam satu pertempuran peperangan itu, seorang ibu berlari-lari mencari anaknya, kemudian mengambilnya lalu menempelkan ke dadanya. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, kira-kira ibu ini rela tidak melemparkan anaknya ke neraka? Para sahabat mengatakan mustahil. Allah Subhanahu wa taala arham bika min hadhihi li ibniha. Allah Subhanahu wa taala sangat rahim kepada kita. Faya laita syi'ri kaifa yaqnatu al-qanitun. Sungguh mengherankan bagaimana itu orang-orang yang qanit, yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqati'ul ya'isun, dan orang-orang yang sudah putus harapan, tidak mau lagi berusaha. Wa rabbuhum yaqul wa rahmati wasi'at kulla syai'. Padahal Tuhan mereka mengatakan, rahmatku meliputimu, apapun kondisimu ada rahmatku di situ. Fi kulli waqtin wa hin, pada setiap waktu dan masa. Aiqidh bihal aiqidh bihadhihi al-ayah at-taubatu atau at-taubata fi qalbik. Dengan ayat ini selalu kita membangunkan rasa taubat dari dalam hati-hati kita. Wa harrik biha mahabbatallah fi jananik, dan gerakkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam relung hati kita. Ghayyir biha hayatak, dan rubahlah kehidupan kita dengan ayat ini. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, bahkan riya dan sum'ah sekalipun, selama masih terbuka pintu taubat, maka bertaubatlah. Kesyirikan yang kita lakukan, bahkan kemarin sudah saya sebutkan, ahli kitab, kesyirikan mereka. Tapi di akhir surat Taubah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna? Begitu juga kita, kalau melakukan dosa besar, hadirkan afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, sehingga jangan kita berputus asa. Qul li ibadiyalladzina aqnatu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Syaratnya satu, mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, siapapun dia, apapun tingkatan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seburuk apapun, serendah apapun dia seorang mukmin. Dia seorang Ash'ir bihadhihi ar-rahmah al-wasi'ah
tahuffuka wa tahwik. Selalu kita merasa bahwasanya rahmat Allah yang luas ini selalu menyelimuti kita dan selalu ada bersama kita. Ta'arradu laha, hendaknya kita mencarinya fi mawatinar rahmah, pada setiap tempat-tempat di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala berkucuran di situ. Iqtarib, mendekatlah minar rahmatil khassah allati ja'alaha Allahu lil muhsinin. Mendekatlah kepada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan muhsinin secara bahasa artinya orang-orang yang berbuat baik. Adapun secara istilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibrilnya, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Sehingga pada setiap kebaikan yang kita harapkan pahala darinya, yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, kita melihat di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita, sehingga apapun yang menjadi penghalang-penghalangnya, sum'ah, riya, ingin dipuji, ini semuanya terhempas oleh pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran ihsan selalu dalam hati kita. Dan pembahasan ini ya ikhwah, wa rahmati wasi'at kulla syai', bukan berarti kita berpangku tangan dari amal. Tapi pembahasan tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bagaimana kita mengenal Ar-Rahman, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sifatnya Ar-Rahman, sehingga kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin berkurang ketergantungan kita kepada dunia, dan semakin kecil dunia dalam pandangan kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas. Kehidupan kita ini sudah final. Semua yang kita inginkan, dari hal terkecil sampai yang besarnya, telah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Semuanya, rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, maka kita harus berbesar hati dan percaya bahwasanya ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak Allah gariskan kepadamu tak akan pernah berlaku padamu, dan apa yang Allah gariskan padamu tak akan pernah luput darimu. Selesai. Maka hidup kita pun penuh dengan kebahagiaan. Bukan berarti tidak ada kesedihan yang mendera kita, tidak ada rasa sakit, tidak. Karena itu semua adalah bunga rampai kehidupan yang tujuannya untuk membersihkan kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada majelis ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Setiba TV dan Wahda TV dimanapun Anda berada, serta para ikhwah, para peserta yang hadir di Masjid Anas bin Malik
kita ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita yang telah menjelaskan kepada kita dan mengeluarkan beberapa faedah penting serta pelajaran-pelajaran dari tadabbur Quran surah Al-A'raf ayat 156. Dan selanjutnya adalah sesi kuis, ada 3 pertanyaan. Ya, silakan bagi ikhwah yang beruntung, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan 3 soal atau pertanyaan khususnya kepada ikhwah yang hadir di masjid ini. Ustadz. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ada satu redaksi ayat yang mirip pada surat Ghafir. Fadhal. Bismillah. Pada surah Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ahsan, tabarakallahu fik. Nah, silakan. Masya Allah, pilih salah satunya. Ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ada rahmat Allah yang khas. Fadhal. Ya, tolong diopor mic-nya. Bismillah. Rahmat Allah yang khas yaitu rahmatul ghufrar, yakni bentuk cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa Sebutkan taala. ayatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Tidak, tadi kita tutup pembahasan dengan rahmat yang khas yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Lil muhsinin. Ilham. Naam, qaribun minal muhsinin. Qaribun min, ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ahsan, tabarakallahu fik. Nah, dan pertanyaan yang terakhir, apa tujuan dari atau maksud utama dari pembahasan materi kita ini? Fadhal. Tujuan dan maksud utama dari pembahasan materi ini agar kita selalu mentadabburi ayat-ayat Allah dan juga agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saja. Ahsan, barakallahu fiik. Bukan kita berpangku tangan ya. Kemudian ya Allah Maha Rahmat, Maha Rahman dan Rahim. Ya tidak usah saya beribadah, cukup saya beriman saja. Nah, itu tidak boleh. Baik, alhamdulillah, itulah tadi sesi kuis. Selamat kepada para ikhwah yang sudah mendapatkan hadiahnya. Khusus untuk yang mendapatkan voucher termasuk yang kemarin, ya tolong dihubungi panitia, insyaallah nanti didapatkan hadiah vouchernya dari panitia acara ini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Syukran kepada seluruh peserta dan juga para pemirsa di Istiba TV, Wahda TV. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini dari faedah pelajaran tadabbur Quran surah Al-A'raf ayat 156 senantiasa bisa menjadi bekal-bekal untuk kita mengarungi kehidupan kita di dunia ini, senantiasa berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa, dan insyaallah semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukron kepada ustaz kita, barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita pada hari ini, majelis ke-12, dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berlimpah kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa. Program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, founder RA Consulting dan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menghimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui WIZ, Wahda Inspirasi Zakat. Insyaallah harta Bapak Ibu sekalian akan dikelola secara profesional, secara amanah, dan tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Azalu. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم.